Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lili yang beranggotakan Astri Rahmadani absen 6, Dila Puspitasari absen 13, Septiana absen 29, dan Umi Kasanah absen 33. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Lili, yakni mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan unitarisme. Negara kesatuan sering disebut juga sebagai negara unitaris unity, yaitu negara tunggal, satu negara, yang monosentris, berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Sistem negara kesatuan ada dua, yakni 1. Sentralisasi adalah semua hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Yang kedua, desentralisasi adalah daerah yang diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut otonomi daerah. Yang selanjutnya, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Karakteristik tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat 5 pasal, yakni Pasal 1 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 25A, dan Pasal 37 Ayat 1. B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Berikut akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik ketatanegaraan, serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara adalah federasi atau serikat dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan pada periode ini adalah republik. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer, kabinet semu, kuasi parlementer. Pada masa Republik Indonesia Serikat, terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. A. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil. B. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar disebabkan adanya kekacauan karena demonstrasi dari kelompok anti-federal. C. Gerakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert yang menolak terhadap pembentukan NKRI dan memproklamasikan negara RMS pada tanggal 25 April 1950. 3.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku mulai 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer. Sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan tidak membawa keberhasilan bagi negara Indonesia. Dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Terjadi perdebatan dan kondisi negara semakin gawat. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya A. Pembubaran Konstituante, B. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. C. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, di antaranya A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS dan beringinan untuk menjadi pemimpin dan APRIS. Daerah Aceh dipimpin oleh Daud, mantan Gubernur Aceh. Disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa, diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Daerah Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat Tertindas. B. Pemberontakan PRRI atau Permesta. Pemberontakan ini terjadi di Sulawesi, disebabkan hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 menjadikan negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. B. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintah presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yakni A. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. D. Sukses memerangi buta huruf. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang.
Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang demokratis dan konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi a. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan eksekutif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Sekian presentasi dari kelompok Lili. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.